Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mulia Maulida dengan NIM 19291420031 dari kelas Tekom C 2019. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pemrograman lanjut. Yang pertama yaitu cara pemrosesan array dalam Java. Untuk dapat menggunakan array dalam Java, tahap pertama yang harus dilakukan adalah deklarasi dengan menggunakan cara sebagai berikut, yaitu menggunakan tipe data, identifier, menggunakan kurung sama dengan new tipe data, kurung jumlah data. Adapun analisisnya yaitu tipe data adalah tipe yang ingin digunakan dan dapat berupa kelas, sedangkan identifier merupakan nama variabel yang ingin dijadikan array, tambahan kurung kotak untuk memberitahu compiler bahwa variabel tersebut adalah array. Berikutnya yaitu new jumlah data. Perlu dibedakan antara kata kunci new yang digunakan pada array dan new yang digunakan pada instansiasi kelas. Pada array, new diikuti dengan tipe data dan jumlah data yang diapit kurung kotak, sedangkan pada instansiasi kelas, new diikuti nama kelas dan kurung biasa. Jika terdapat parameter, perlu ditambahkan juga. Setelah deklarasi, tahap selanjutnya adalah menggunakan array tersebut dengan mengakses identifiernya menggunakan indeks tertentu. Berikutnya yaitu mendefinisikan array dalam list. Sama seperti array dan semua jenis variabel yang lain, ada dua tahap penggunaan array list, yaitu deklarasi dan penggunaan. Cara pendeklarasian array list yaitu sebagai berikut. Import java.util.arraylist. ArrayList identifier sama dengan new ArrayList kurung. Analisisnya yaitu import. Untuk dapat menggunakan ArrayList, kita harus mengimport dari java.util.arraylist. Jika tidak, compiler tidak akan mengenali kelas tersebut. Berikutnya ArrayList, yaitu tipe data yang digunakan juga bisa berupa kelas. Berikutnya new ArrayList kurung. Karena ArrayList adalah sebuah kelas, maka new pada bagian ini bisa kita anggap sebagai instansiasi. Yang diinstansiasikan adalah ArrayList dengan tipe data yang diinginkan. Setelah dideklarasikan ArrayList, kita dapat menambahkan data pada ArrayList dengan menggunakan identifier.addData dan mendapatkan data yang telah disimpan dengan menggunakan identifier.getIndex. Berikutnya pengertian dari array konstan. Nilai yang terkandung di dalam sebuah array dapat bernilai konstan, artinya nilai-nilai tersebut tidak dapat diubah. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus mendeklarasikan array bersangkutan dengan kata kunci const. Sebagai contohnya, apabila kita ingin mendeklarasikan array dengan jumlah elemen 5, maka nilai konstan yang diisikan juga haruslah berjumlah 5. Berikutnya yaitu array asosiatif. Dalam ilmu komputer, array asosiatif, peta, tabel simbol, atau kamus adalah tipe data abstrak yang terdiri dari kumpulan pasangan, sehingga setiap kunci yang mungkin muncul paling banyak satu kali dalam koleksi. Operasi yang terkait dengan tipe data ini memungkinkan penambahan pasangan ke koleksi. Berikutnya yaitu array multidimensi. Array multidimensi merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui banyak indeks atau subscript. Array seperti ini biasa digunakan untuk matik. Array dua dimensi juga termasuk ke dalam array multidimensi. Berikutnya yaitu program Java menggunakan modul array. Nah, array sebelum digunakan, kita perlu deklarasi terlebih dahulu. Pada program tersebut, kita mendeklarasikan array dengan nama mahasiswa dengan tipe string yang memiliki 4 anggota atau elemen, yaitu Sinta, Farhan, Indah, dan Yoga. Setiap nilai menempati indeks array, yaitu Sinta pada indeks 0, Farhan pada indeks 1, Indah pada indeks 2, dan Yoga pada indeks 3. Untuk menampilkan mahasiswa dengan semua nama, maka indeks array
yang diakses indeks 0, 1, 2, dan 3, lalu akan menghasilkan output nama dari setiap mahasiswa yang dideklarasikan, yaitu Sinta, Farhan, Indah, Yoga. Itulah tadi persentase dari tugas pemrograman lanjut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.